Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan hari ini kami akan membahas mengenai usaha Jepang dalam menarik simpati rakyat. Tapi sebelum itu, mari kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Salwa absen 33. Nama saya Rita Syafiq absen 19. Saya Dena Putri absen 9. Saya Denisha Afrabi absen 8. Saya Siti Ramadhani absen 29. Saya Salma Rehana Susila absen 28. Saya Sero Sapuili absen 31. Dan dengan itu, mari kita mulai videonya sekarang. Kak, apa aku lagi dengerin lagu Indonesia Raya? Bukan. Harga outfit aku? Bukan. Terus apa dong? Kamu tahu nggak sih tentang usaha Jepang menarik simpati rakyat Indonesia? Enggak. Nah, karena banyak banget yang belum tahu tentang usaha Jepang menarik simpati rakyat Indonesia, mari kita simak video ini bersama-sama. Usaha Jepang agar diterima di Indonesia. Jepang sering memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya serta berbagai pidato nasionalis. Selain itu, Jepang juga mengklaim diri sebagai saudara tua yang datang dengan maksud melepaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Jepang mengendalikan kegiatan politik pergerakan nasional Indonesia demi membantu menghadapi perang. Jepang mengklaim bahwa mereka mengobarkan Perang Asia Timur Raya demi membebaskan semua wilayah Asia dari penjajahan. Tidak hanya itu, Jepang juga mengklaim mempersatukan Asia dalam lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya di bawah Jepang. Salah satu usaha yang dilakukan supaya rakyat dan pemimpin Indonesia mau memberikan dukungan Jepang adalah dengan mendirikan organisasi dan perkumpulan. Salah satu organisasi dan perkumpulan tersebut yaitu Gerakan 3A, yang dimana Gerakan 3A ini berdiri pada April tahun 1942 dengan semboyan Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Jepang memakai semboyan 3A untuk mendapatkan simpati bangsa Indonesia serta mendekati tokoh-tokoh nasional supaya mau memberikan dukungan pada Jepang dalam Perang Pasifik. Selanjutnya, tujuan Jepang menarik simpati rakyat, terutama di wilayah jajahannya seperti Indonesia. Untuk mendapatkan dukungan dan mengurangi perlawanan terhadap kekuasaan mereka, beberapa alasan utamanya yaitu: pertama, mendukung kepentingan perang. Jepang ingin rakyat di wilayah yang mereka kuasai membantu dalam Perang Asia Timur Raya, baik dalam bentuk tenaga kerja, sumber daya, maupun dukungan moral. Yang kedua, mempermudah penguasaan dan eksploitasi. Dengan membuat rakyat simpati, Jepang lebih mudah mengambil sumber daya alam dan tenaga manusia untuk kepentingan mereka tanpa banyak perlawanan. Yang ketiga, mengurangi pemberontakan. Jika rakyat percaya bahwa Jepang datang sebagai pembebas dari penjajahan Barat, mereka cenderung tidak melawan, sehingga Jepang bisa lebih fokus pada perang mereka. Selanjutnya, dampak positif. Yang pertama, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia yang dapat memicu semangat nasionalisme dan persiapan untuk kemerdekaan. Kedua, Jepang juga menghapus sistem kolonial Belanda, termasuk dalam pendidikan dan birokrasi yang membuka peluang bagi rakyat Indonesia untuk mengambil peran lebih besar. Ketiga, Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan mendorong penggunaan bahasa Indonesia dalam administrasi dan pendidikan yang memperkuat identitas nasional. Selanjutnya adalah dampak negatif. Yang pertama adalah melakukan kerja paksa atau disebut romusa. Jepang memaksa jutaan rakyat Indonesia bekerja dalam kondisi buruk yang menyebabkan banyak korban jiwa dan penderitaan. Kedua, para perempuan Indonesia dipaksa menjadi wanita penghibur untuk tentara Jepang. Mereka mengalami kekerasan seksual, pelecehan, hingga penyiksaan. Ketiga, kemiskinan dan kelaparan. Jepang memprioritaskan sumber daya Indonesia untuk kebutuhan perang mereka, sehingga rakyat mengalami krisis pangan dan ekonomi. Latar belakang Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Dengan menarik simpati dan dukungan rakyat, Jepang berusaha mengurangi risiko perlawanan dan pemberontakan dari penduduk lokal. Jika rakyat Indonesia merasa bahwa Jepang adalah pembebas dari penjajahan Belanda, mereka akan lebih mudah menerima kehadiran Jepang dan tidak melakukan perlawanan. Itulah sebabnya Jepang membuat semboyan khusus. Semboyan yang digunakan oleh Jepang untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia adalah 3A. Semboyan 3A adalah propaganda Jepang yang diluncurkan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia selama Perang Dunia Kedua.
Semboyan ini digunakan oleh Jepang untuk menarik simpati dan dukungan dari rakyat Indonesia terhadap pemerintahan militer Jepang. Isi semboyan 3A tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nippon Pemimpin Asia, yang dimana Jepang berusaha menampilkan diri sebagai pemimpin di Asia. Mereka memposisikan diri sebagai pihak yang akan membebaskan bangsa-bangsa Asia dari penjajahan Barat dan membawa kemakmuran di bawah kekuasaan Jepang. Yang kedua, Nippon Pelindung Asia, yang dimana Jepang mengklaim dirinya sebagai pelindung Asia, khususnya melindungi bangsa-bangsa Asia dari dominasi dan eksploitasi bangsa-bangsa Barat. Yang ketiga, Nippon Cahaya Asia, yang dimana Jepang menggambarkan dirinya sebagai cahaya yang akan menerangi dan memajukan Asia, cahaya yang dapat membawa kemakmuran, kebebasan, dan perkembangan budaya di seluruh wilayah Asia. Jepang ingin mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia dalam perang melawan sekutu. Selain itu, mengalihkan perhatian dari niat asli Jepang yang juga berorientasi pada eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja di Indonesia untuk kepentingan perang mereka. Meskipun semboyan ini awalnya diterima oleh beberapa golongan, lama-kelamaan rakyat Indonesia menyadari bahwa Jepang tidak berbeda dengan penjajahan sebelumnya, yaitu Belanda. Eksploitasi, kerja paksa atau romusa, dan kekejaman militer Jepang membuat rakyat Indonesia semakin tidak percaya dengan propaganda 3A. Akibatnya, semboyan ini gagal mencapai tujuannya dan banyak ditinggalkan. Karena Jepang menganggap bahwa gerakan 3A yang ada sebelumnya tidak memberi keuntungan, maka didirikan organisasi pengganti gerakan tersebut, yaitu PUTRA. PUTRA atau Pusat Tenaga Rakyat merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 16 April 1943 yang dipimpin oleh 4 serangkai untuk melibatkan pemuda Indonesia dalam angkatan perang Jepang dan memperkuat propaganda pro-Jepang. PUTRA berkembang pesat dengan melibatkan berbagai profesi dan organisasi kemasyarakatan. Para pemimpin nasionalis menggunakan PUTRA untuk mempersiapkan rakyat Indonesia menuju kemerdekaan. Aku seorang putra, oleh karena aku tidak mau bernama anak yang durhaka. Saudara-saudara, sekarang saya ajak bersorak 3 kali. Putra, 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 hidup putra. Selanjutnya adalah propaganda saudara tua. Propaganda saudara tua itu sendiri adalah upaya Jepang untuk membangun citra sebagai pembebas bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Jepang menggambarkan diri mereka sebagai bangsa Asia yang lebih maju dan berjanji membantu Indonesia mencapai kemerdekaan. Mereka menggunakan media seperti surat kabar, radio, dan film untuk menyebarkan gagasan ini. Namun, pada kenyataannya, Jepang tetap melakukan eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja rakyat Indonesia. Untuk mengembalikan Asia kepada bangsa Asia, mengembalikan negeri-negeri itu kepada rakyatnya masing-masing, dan menyusun negeri-negeri itu di dalam satu lingkungan kekeluargaan dan kemakmuran bersama di bawah pimpinan Dai Nippon. Pengibaran bendera Indonesia sejajar dengan bendera Jepang. Pada masa awal pendudukan Jepang, Jepang mencoba menciptakan kesan bahwa mereka tidak menganggap Indonesia sebagai negara jajahan biasa, tetapi lebih sebagai mitra dalam perang Asia Raya melawan Barat. Salah satu simbol yang digunakan untuk mengekspresikan hal ini adalah dengan membiarkan bendera Indonesia dikibarkan sejajar dengan bendera Jepang. Yang kedua, penyanyian lagu Indonesia Raya setelah Kimi Gayo. Pada upacara-upacara tertentu, terutama di awal masa pendudukan Jepang juga mempraktikkan kebijakan yang memungkinkan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk dinyanyikan setelah Kimi Gayo, lagu kebangsaan Jepang. Sebelumnya di bawah pemerintahan kolonial Belanda, rakyat Indonesia tidak diperkenankan untuk menyanyikan lagu kebangsaan mereka dengan bebas. Dengan memberikan kesempatan ini, Jepang berusaha menunjukkan bahwa mereka lebih menghargai budaya dan kebangsaan nasional Indonesia dibandingkan dengan penjajahan Belanda yang sangat mengekang simbol kebangsaan Indonesia. Namun, ini juga merupakan taktik untuk memperlihatkan kepada rakyat Indonesia bahwa Jepang mengakui eksistensi Indonesia dan memberi ruang untuk simbol-simbol nasional Indonesia. Meskipun pada kenyataannya, Jepang tetap ingin mengendalikan Indonesia dan menjadikannya bagian dari wilayah Asia Timur Raya yang dikuasai Jepang.
Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, bagi kita di sini. Di sanalah kita berdiri, hanyalah ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang teguh cintai. Marilah kita bernyanyi, Indonesia bersatu. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya semua. Majulah negerinya, majulah pandunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, mulia, mulia, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, mulia, mulia, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, mulia, mulia, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, mulia, mulia, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya adalah organisasi militer dan semi-militer. Jadi, Jepang membentuk berbagai organisasi militer dan semi-militer untuk melatih rakyat Indonesia agar membantu perang mereka. Beberapa di antaranya yang militer, yaitu yang pertama ada PETA. Pembela Tanah Air atau PETA adalah organisasi militer sukarela yang dibentuk Jepang pada masa pendudukan di Indonesia. Dan PETA sendiri dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943. PETA dibentuk untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, yang merupakan bagian dari Perang Dunia II. PETA juga bertujuan untuk menjaga keamanan wilayah Indonesia dari ancaman para sekutu. Tugas PETA diantaranya 1. Membantu Jepang dalam pertahanan, 2. Menjaga keamanan wilayah Indonesia, 3. Melatih generasi muda Indonesia menjadi prajurit, dan yang keempat, membantu merencanakan kemerdekaan Indonesia. Dan juga ada beberapa tokoh nasional yang pernah tergabung di dalam PETA, di antaranya Jenderal Besar TNI Soeharto dan juga Jenderal Besar TNI Sudirman. Organisasi Pasukan Pembela Tanah Air atau PETA dibubarkan pada 18 Agustus 1945, yang mana pembubaran ini dilakukan setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Di sini juga ada beberapa alasan pembubaran PETA. Yang pertama, perjanjian kapitulasi Jepang dengan blok sekutu. 2. Untuk menghindari tuduhan dari blok sekutu. Yang ketiga, untuk menghindari dianggap sebagai hasil kolaborasi dengan Jepang. Pembubaran PETA dilakukan dengan perintah dari tentara Kekaisaran Jepang kepada para batalion PETA untuk menyerah dan menyerahkan senjata. Meskipun sudah dibubarkan, PETA masih membantu dalam Perang Kemerdekaan Indonesia, terutama saat Belanda kembali mencoba menguasai Indonesia kembali. Dan yang kedua ada Heiho, yaitu pasukan pembantu yang bergabung langsung dengan tentara Jepang. Tugasnya meliputi pekerja keras, pertempuran, hingga logistik perang. Selanjutnya ada organisasi semi-militer. Yang pertama ada Seinendan, yaitu organisasi pemuda berusia 14-22 tahun yang dilatih untuk kesiapan militer. Tujuannya membentuk disiplin dan loyalitas terhadap Jepang. Dan yang kedua ada Keibodan, yaitu organisasi kepolisian rakyat berusia 23-25 tahun, bertugas untuk menjaga ketertiban dan membantu tugas polisi Jepang. Dan yang ketiga ada Fujinkai, yaitu organisasi perempuan yang berperan dalam kegiatan sosial dan logistik perang. Dan yang terakhir ada Jibakutai, yaitu pasukan relawan yang disiapkan untuk berperang dan rela mati demi Jepang. Meskipun Jepang membentuk organisasi ini untuk kepentingan mereka, pengalaman yang didapat oleh rakyat Indonesia justru menjadi bekal dalam perjuangan kemerdekaan setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II.